Selamat malam, perkenalkan saya atas nama Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, kelas A semester 3, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi 2021. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku kedua simulasi Jean Baudrillard, mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, prosesi simulakra. Simulakrum tidak pernah menyembunyikan kebenaran, melainkan kebenaran yang menyembunyikannya bahwa tidak ada. Jika kita dapat mengambil sebagai alegori terbaik dari simulasi, seperti kisah Borgas, di mana para kartografer kekaisaran menyusun peta yang begitu rinci sehingga akhirnya menutupi wilayah tersebut. Tetapi di mana penurunan kekaisaran melihat peta ini menjadi usang dan akhirnya hancur, beberapa serpihan masih terlihat di gurun keindahan, metafisik, dan abstraksi yang hancur ini menjadi saksi kebanggaan imperial dan membusuk seperti bangkai. Kembali ke substansi tanah, bukan sebagai ganda yang menua, akhirnya dibingungkan dengan hal yang nyata. Maka dongeng ini telah menjadi lingkaran penuh dan sekarang tidak memiliki apa-apa pesona diskrit dari simulakra orde kedua. Simulasi tidak lagi menjadi wilayah makhluk referensial atau substansi. Ini adalah generasi dengan model yang nyata, tanpa asal atau kenyataan, sebuah hiperrealitas. Selanjutnya adalah peta yang mendahului wilayah presisi simulakra. Itu merupakan sebuah peta yang melahirkan wilayah yang jika kita menghidupkan kembali dongeng hari ini, itu akan menjadi wilayah yang serpihannya perlahan membusuk di peta. Ini merupakan yang nyata dan bukan peta yang sisanya berada di sana-sini, di gurun yang bukan lagi milik kekaisaran tetapi milik kita sendiri. Mungkin hanya alegori kekaisaran yang tersisa, karena dengan imperialisme yang sama itulah simulator masa kini mencoba membuat semua yang nyata bertepatan dengan model simulasi mereka. Tapi ini bukan lagi masalah peta atau wilayah. Mensimulasikan berarti berpura-pura memiliki apa yang tidak dimiliki seseorang. Yang satu menyiratkan kehadiran, yang lain ketidakhadiran. Tetapi masalahnya lebih rumit, karena mensimulasikan tidak hanya berpura-pura. Seseorang yang berpura-pura sakit dapat dengan mudah pergi ke tempat tidur dan percaya bahwa dia sakit. Beberapa yang menirukan suatu penyakit menghasilkan beberapa gejala dalam dirinya sendiri. Jadi berpura-pura atau tidak berpura-pura meninggalkan prinsip realitas yang utuh. Perbedaannya selalu jelas, hanya ditutupi. Sedangkan simulasi mengancam perbedaan antara benar dan salah, antara nyata dan imajiner. Karena simulator menghasilkan gejala benar, apakah dia sakit atau tidak. Psikologi dan kedokteran berhenti pada titik ini sebelum kebenaran penyakit yang tidak dapat ditemukan setelahnya. Karena jika ada gejala yang dapat dihasilkan dan tidak dapat lagi diterima sebagai fakta alam, maka setiap penyakit dapat dianggap sebagai dapat disimulasikan dan tidak dapat disimulasikan. Dan obat akan kehilangan maknanya karena hanya tahu bagaimana mengobati penyakit sejati dengan penyebab objektif mereka. Psikosomatik berkembang dengan cara yang meragukan di tepi prinsip penyakit. Sedangkan untuk psikoanalisis, ia memindahkan gejala dari tantanan organik ke tantanan bawah sadar. Sekali lagi yang terakhir dianggap benar, lebih benar daripada yang pertama. Tetapi mengapa simulasi harus berhenti di portal ketidaksadaran? Mengapa kerja alam bawah sadar tidak bisa diproduksi dengan cara yang sama seperti gejala lain dalam pengobatan klasik?
Alienis tentu saja dapat mengklaim bahwa untuk bentuk charge dari keterangsingan mental terdapat urutan tertentu dalam rangkaian gejala yang tidak disadari oleh simulator, dan jika tidak ada alienis tidak mungkin tertipu. Untuk menyelamatkan prinsip kebenaran dengan segala cara dan untuk menghindari momok yang ditimbulkan oleh simulasi, yaitu bahwa kebenaran, referensi, dan penyebab objektif telah tidak ada lagi. Di luar obat-obatan dan tentara, medan simulasi yang disukai urusannya kembali ke agama simulakrum keilahian. Saya melarang simulakrum apapun di kuil-kuil karena keilahian yang menghembuskan kehidupan ke alam tidak dapat diwakili. Tetapi apa jadinya kehilangan ketika ia mengungkapkan dirinya dalam ikon, ketika ia dikaitkan dalam simulakra? Apakah ia tetap otoritas tertinggi hanya menjelma dalam gambar sebagai teologi yang terlihat? Atau apakah ia menguap menjadi simulakra yang hanya menyebarkan kemegahan dan kekuatan daya tarik mereka mesin ikon yang terlihat menggantikan ide Tuhan yang murni dan dapat dipahami? Kemarahan mereka untuk menghancurkan gambar-gambar meningkat tepat karena mereka merasakan kemahakuasaan simulakar ini. Fasilitas yang mereka miliki untuk menghapus Tuhan dari kesadaran manusia dan kebenaran destruktif yang luar biasa yang mereka sarankan bahwa pada akhirnya tidak pernah ada Tuhan, yang hanya simulakrum itu ada. Seandainya mereka bisa percaya bahwa gambar-gambar hanya menutupi ide platonis tentang Tuhan, mungkin tidak akan ada alasan untuk menghancurkannya. Tetapi keputusan metafisik berasal dari gagasan bahwa gambar-gambar itu tidak menunjukkan apa-apa sama sekali, dan bahwa sebenarnya itu bukan gambar seperti yang akan dibuat oleh model aslinya, tetapi sebenarnya simulakra sempurna yang selamanya bersinar dengan daya tarik mereka sendiri. Tetapi sebaliknya juga dapat dikatakan, yaitu bahwa para ikonolater adalah pikiran yang paling modern dan suka berpetualang. Karena di bawah gagasan penampakan Tuhan, mereka telah menetapkan kematiannya dan penghilangannya dalam pencerahan representasinya. Ini adalah pendekatan para Yesuit yang mendasarkan politik mereka pada hilangnya Tuhan secara virtual dan pada manipulasi hati nurani yang duniawi dan spektakuler, menghilangnya Tuhan dalam pencerahan kekuasaan akhir transendensi yang tidak dapat lagi berfungsi sebagai alibi untuk strategi sepenuhnya. Rameses atau etnologi kebangkitan berwarna merah hampir menemui kematian paradoks pada hari itu pada tahun 1971 ketika pemerintah Filipina memutuskan untuk mengembalikan beberapa lusin Tasadai yang ditemukan jauh di dalam hutan tempat mereka hidup selama 8 abad tanpa gangguan oleh umat manusia lainnya terhadap mereka. Negara primitif di luar jangkauan penjajah, turis, dan etnolog, penduduk asli agar etnologi dapat hidup, objeknya harus mati. Tetapi yang terakhir membalas dendam dengan mati karena telah ditemukan dengan kematiannya menentang ilmu pengetahuan yang ingin menguasainya. Bukankah setiap ilmu pengetahuan hidup di lereng paradoks ini di mana ia dikutuk oleh lenyapnya objeknya dalam proses pemahamannya sendiri dan oleh pembalikan tanpa ampun yang diberikan objek mati ini padanya. Berlawanan dengan hadis paradoks, inilah para etnolog yang ingin melindungi diri mereka sendiri dengan menutup Tasadai dengan hutan perawan. Tak seorang pun yang akan menyentuhnya sampai dengan sekarang. Vena ditutup seperti tambang. Ilmu pengetahuan kehilangan modal yang berharga, namun objek yang aman akan hilang dari ilmu pengetahuan, namun tetap utuh dalam keperawanannya. Tasadai yang membeku di alamnya memberikan alibi yang sempurna, jaminan yang abadi,
Pada titik ini dimulailah anti-etnologi yang gigih yang dimiliki oleh Jaulin, Castaneda, dan Cluster. Dengan demikian, orang India didorong kembali ke dalam ghetto, ke dalam peti kaca, di hutan perawan, menjadi model simulasi bagi semua orang India sebelum etnologi. Yang terakhir, dengan demikian membiarkan dirinya menjadi mewah untuk menjelma di luar dirinya sendiri. Dalam realitas kasar, orang-orang India ini telah sepenuhnya diciptakan kembali. Sevge yang berhutang budi pada etnologi karena masih menjadi Sevge pergantian peristiwa, menanya ilmu ini yang tampaknya didedikasikan untuk kehancuran mereka. Tentu saja Savage khusus ini adalah anumerta, dibekukan, dikriogenisasi, disterilkan, dilindungi sampai mati. Mereka telah menjadi simulakra, referensial, dan sains itu sendiri merupakan simulasi murni. Hal yang sama di Creosote di mana dalam bentuk sebuah pameran museum terbuka, mereka telah memuseumkan di tempat sebagai saksi sejarah untuk masa mereka, seluruh kuartir kelas pekerja, zona metalurgi yang hidup, budaya yang lengkap termasuk pria, wanita, dan anak-anak, dan gerak tubuh mereka, bahasa dan kebiasaan makhluk hidup menjadi batu, hanya dalam sekejap. Dengan demikian, etnologi yang sekarang sudah dibebaskan dari objeknya, tidak lagi dapat dibatasi sebagai ilmu objektif, tetapi sudah diterapkan pada semua makhluk hidup, dan kini telah menjadi tidak terlihat seperti dimensi keempat yang ada di mana-mana, yaitu simulacrum. Yang berikut urutan simulacra. 3 urutan penampilan sejajar dengan mutasi hukum, nilai telah mengikuti satu sama lain sejak Renaissance. Yang pertama, pemalsuan adalah skema dominan periode klasik dari Renaissance hingga revolusi industri. Yang kedua, produksi adalah skema dominan era industri. Yang ketiga, simulasi adalah skema yang berkuasa dari fase saat ini yang dikendalikan oleh kode. Urutan pertama simulacrum didasarkan pada hukum nilai alam, urutan kedua pada hukum nilai komersial, urutan ketiga pada hukum struktural nilai. Tidak ada yang namanya fashion dalam masyarakat yang memiliki peran dan pangkat karena seseorang diberikan tempat yang tidak dapat ditarik kembali dan mobilitas kelas tidak ada. Larangan melindungi tanda-tanda dan menjamin mereka kejelasan total. Setiap tanda kemudian secara tegas mengacu pada suatu status. Dengan demikian juga, tidak ada pemalsuan yang mungkin dilakukan dengan upacara, kecuali sebagai ilmu hitam dan penistaan, dan dengan demikian, setiap kebingungan tanda dihukum sebagai pelanggaran berat terhadap tantangan hal-hal tersebut. Jika kita mulai lagi khususnya hari ini tentang tantangan simbolik yang kuat, jangan salah tentang hal ini. Tantangan ini telah ada dan merupakan hierarki yang ganas sejak transparansi dan kekejaman bagi sebuah tanda bersama. Dalam masyarakat kasta, feodal atau kuno, masyarakat kejam, tanda-tanda terbatas jumlahnya dan tidak tersebar luas, masing-masing berfungsi dengan nilai penuh sebagai larangan, masing-masing merupakan kewajiban timbal balik antara kasta, klan, atau orang. Oleh karena itu, tanda-tandanya sama sekali tidak dapat dipergunakan dengan sewenang-wenangnya. Ada korelasi yang ketat antara ketaatan mental para Yesuit dan ambisi demiurgis untuk mengusir substansi alami dari suatu benda untuk menggantikannya yang sinetis. Semua teknologi, semua teknokrasi berawal dari sana. Anggapan tentang dunia palsu yang ideal yang diekspresikan tentang penemuan zat universal menyatukan kembali dunia yang tercerai-berai. Di bawah naungan doktrin homogen, menguniversalkan dunia di bawah satu kata,
membentuk elit politik negara dengan strategis terpusat yang identik. Ini merupakan tujuan para Yesuit. Untuk mencapai hal ini, perlu menciptakan simulakra yang efektif. Perangkat organisasi adalah satu, tetapi juga keindahan juru tulis dengan teater besar para kardinal dan eminen abu-abu. Dan dibutuhkan pelatihan dan pendidikan adalah simulakra lain yang bertujuan untuk pertama kalinya secara sistematis untuk merombak sifat ideal dari seseorang anak. Saus arsitektur dari plesteran dan barok itu adalah peralatan hebat dari jenis yang sama. Semua hal di atas mendahului rasionalitas kapital yang produktif, tetapi semuanya sudah bukan dalam produksi, tetapi dalam tiruan proyek kontrol dan hegemoni universal yang sama pada skema sosial di mana koherensi internal suatu sistem sudah bekerja. Suatu ketika tinggal di Ardennes seorang juru masak tua, kepada siapa pencetakan bangunan dari kue dan ilmu patisserie plastik telah memberikan ambisi untuk mengambil penciptaan dunia di mana Tuhan telah meninggalkannya dalam fase alami, sehingga untuk menghilangkan spontanitas organiknya dan menggantikannya dengan materi tunggal unik dan polimorf. Beton bertulang, furnitur beton, kursi, laci, mesin jahit, beton, dan di luar di halaman seluruh orkestra termasuk biola dari beton, semuanya berasal dari beton. Pohon di halaman dengan beton, dengan daun asli tercetak di dalamnya, babi yang terbuat dari beton bertulang, tetapi dengan tengkorak babi asli di dalamnya. Domba beton ditutupi dengan wol asli. Camille Renault akhirnya menemukan zat asli pasta yang darinya hal-hal berbeda hanya dapat dibedakan dengan nuansa realistis, tengkorak babi, daun-daun pohon, tetapi ini tidak diragukan lagi, hanyalah konsensi demokrat kepada para pengunjungnya. Karena hanya dengan senyum manis dewa berusia 80 tahun ini menerima pengunjung ciptaannya, dia tidak mencari argumen dengan ciptaan ilahi, melainkan dia hanya membuat ulang untuk membuatnya lebih dapat dipahami. Tidak ada di sisi pemberontakan Luciferan atau keinginan untuk parodi atau keinginan lain untuk mendukung penyebab seni naif. Juru masak Ardennes hanya menguasai substansi metal yang menyatu. Karena beton adalah substansi metal, itu memungkinkan seperti sebuah konsep fenomena untuk diatur dan dibagi sesuka hati. Proyeknya tidak jauh dari para pembangunan dalam seni plesteran. Barok juga tidak jauh berbeda dari proyeksi di medan komunitas urban dalam ensemble beda saat ini. Sekian dan terima kasih.